Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku di channel aku ini. Nah, kali ini adalah edisi memanfaatkan sisa-sisa bungkus saset yang sudah tidak terpakai, tapi kalau kita buang akan sangat merusak lingkungan. Nah, jadi sisa bungkus itu bisa dibuat berbagai macam karya. Bisa sebelumnya kita lipat-lipat dulu dan nantinya kita anyam, bisa menjadi tas atau pot bunga dan lain sebagainya. Nah, bungkus-bungkus saset itu berbagai jenis. Ada yang jenisnya tipis, mudah sobek, juga yang sebagian jenis plastiknya itu, jenis bungkusnya itu sedikit tebal. Jenis plastik seperti ini bisa kita karyakan lagi untuk dijadikan tas dengan teknik yang dijahit-jahit, disambung-sambung seperti itu. Nah, salah satu contoh jenis plastik yang sedikit tebal itu dan agak kaku itu adalah misalnya seperti bungkus ini, adalah pelembut pakaian untuk kita, isinya yang biasa untuk kita setrika gitu. Nah, plastik ini dia itu kaku. Nah, ini kalau untuk yang jenis dilipat-lipat sedikit kendala. Nah, jadi bisa kita akali hanya dengan kita jahit. Nah, sebelum kita jahit, sebelum kita sambung-sambung, kan kita perlu beberapa bungkus seperti ini untuk sesuai dengan ukuran tasnya. Nah, sebelum itu kita gunting dulu, kita pisahkan dulu bagian depan dan bagian belakangnya. Nah, kalau caranya aku untuk memisahkannya, jadi aku aku masih tetap pakai pinggirnya ini, bagian dari sambungan plastiknya yang depan dan belakang itu. Dia ini bagian sambungan. Nah, ini memang sedikit lebih tebal, tapi masih bisa kita akali dengan dijahitnya, masih bisa dijahit. Contohnya ini kan udah bisa dijahit. Nah, sementara ini kan hanya ada dua sisi kanan dan sisi kiri. Nah, jadi kita kalau mau kita manfaatkan, kita pisahkan depan dan belakang, berarti kan sisi-sisi ini nggak bisa untuk di kedua bagian itu dapat kedua-duanya karena hanya ada dua. Jadi kita akali salah satunya nanti akan ada di bagian belakang dan satunya lagi di bagian depan. Jadi kira-kira kalau sudah digunting dia akan seperti ini. Nah, kalau sudah digunting dia hasilnya akan seperti ini setelah dipisah. Nah, jadi yang satu dapat bagian sisi belakang, yang satu lagi dapat bagian sisi depan. Nah, bagian bawahnya ini pun juga kita pakai. Nah, alasan aku untuk bisa tetap dipakai itu adalah supaya lebih kuat untuk kita jahit. Jadi sedikit lebih bisa bertahan lama, untuk plastiknya tidak mudah sobek. Nah, dan lagi juga di bagian sini juga kita nggak pakai ini. Bagian yang sini nih dibuang aja. Nah, cara aku mengguntingnya yaitu kita bisa pakai cutter atau pakai gunting. Nah, sebelumnya kita kan ini kan kalau kita dapat bungkus ini yang istilahnya bukan kita yang menggunakan, kita dapat dari seseorang. Nah, itu kan pastinya kita nggak bisa mengharapkan cara menggunting mereka itu akan sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Nah, ya seperti ini contohnya kan
mereka pakai gunting ujungnya saja seperti ini. Nah, kalau aku walaupun menemukan hal seperti ini, pertama aku gunting, nggak akan aku gunting persis yang paling minimnya. Memang sebaiknya kan paling minim gini, karena yang bisa terpakai kan hanya yang masih utuh. Tapi aku tetap aja gunting seminim mungkin dari bagian yang terhubung ini, agar bisa bagian depan dan belakang itu terpisah. Nah, di situ aja, misalnya kan seperti ini kan, ini nih batasnya. Nah, kita gunting di situ seperti ini. Nah, kan berarti ini kan sudah terpisah bagian depan dan belakangnya, ya kan. Nah, kalau yang masih ada miring ini nggak jadi masalah untuk sementara, nanti kan kita bisa akali waktu saat menjahit. Nah, setelah itu, setelah ini terpisah, nah baru kita gunting. Nah, sebelum kita gunting, kita lihat dulu motifnya, karena kan seperti ini kan, kalau motifnya ini seperti ada figur orang kan, kalau kita tergunting sebagian badannya itu kan, nanti kalau saat dipakai dijahit kan itu ya karena sosok orang kan, kalau misalnya terpotong tangannya, apalagi kalau terpotong kepalanya kan nggak bagus aja nanti hasilnya. Tapi kalau misalnya hanya sekedar bunga seperti ini kan, sebagian masih tetap bisa kita terlihat bunga, masih nggak ada masalah. Nah, karena posisi ini seperti ini, motifnya orang ini dia sangat di pinggir dari bagian bungkusnya. Nah, supaya lebih amannya kita posisikan untuk yang bagian pinggir ini di bagian depan. Ini kan motif bagian depan. Nah, ini nanti kita usahakan ini bagian depan. Nah, ini nanti berarti untuk bagian belakang. Nah, jadi kalau kita ini untuk kita bagian depan, berarti ini kita bagian belakang. Nah, kita bisa gunting persis di pinggir bagian sini. Nah, kalau kita gunting seperti ini, nah cara guntingnya itu seperti ini. Nah, kita posisikan betul guntingnya itu sudah mentok atau cutternya mentok. Nah, lanjut kita gunting dengan perlahan. Kita gunting. Nah, seperti ini. Terus perlahan kita gunting sampai ke ujung mentok, sampai ujung mentok di sini. Nah, seperti ini kan. Nah, jadi kan ini udah sisi depan. Nah, sambungan kan nggak ada di bagian depan, dia ada bagian di belakang seperti ini. Nah, setelah ini, nah sekarang ini bagian ini yang masih menempel seperti ini, kita juga harus ingat, ini kan bagian sini kita mau jadiin bagian belakang. Nah, berarti ini pun bagian sini tetap kita gunting dari sini. Jangan digunting kedua sisi ya, jangan jadi satu sisi aja, yang sisi depannya aja kita gunting seperti ini. Nah, sampai mentok. Nah, udah kan, jadi tetap dia sama, ini terpakai untuk bagian belakang sama dengan ini. Nah, sekarang kita buang bagian ini karena kita nggak pakai bagian tengah ini kan. Nah, kita buang. Nah, tetap kita posisikan guntingnya itu mentok di bagian sambungannya. Nah, kita ikutkan alurnya. Ini kan alurnya arah melengkung, kita ikutin aja seini mungkin. Nah, sampai mentok di sana. Nah, berarti kan sudah terpisah nih. Ini bagian belakang, ini bagian depan. Nah, sekarang untuk kita posisikan yang pinggir sini untuk dia jadi bagian belakang depan. Nah, sekarang kita balik seperti ini. Nah, kita
kita gunting dari bagian belakang sini, sama seperti yang tadi. Posisikan guntingnya mentok di bagian sambungan, lalu kita gunting sedekat mungkin ke bagian sambungan, biar nggak terlalu banyak bagian-bagian yang terbuang. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kan sudah nih, dia bagian sambungan ini adalah menjadi bagian depan dia kan, seperti ini. Nah, kemudian sama dengan yang bagian bawahnya, kita harus lihat lagi. Tadi ini kan untuk bagian depan, nah ini juga harus dia di bagian depan. Nah, jadi yang bagian belakangnya ini jangan sampai semua kita kegunting seperti ini ya. Jadi ambil dulu, kita pastikan guntingnya itu pada bagian seperti ini. Nah, baru kita gunting sampai mentok. Nah, kan berarti dia sudah terpisah tuh. Nah, ini tinggal kita buang juga. Kita gunting sama seperti yang tadi, ikutin alurnya. Nah, kan sudah terbuang ini. Ini kita sisihkan kalau nanti seandainya ada ide. Kalau kita misalnya punya terkumpul banyak, ada ide mau dibikin karya lain, ya itu nanti. Nah, sekarang kita udah dapat 2 bagian tas, untuk bagian depan dan untuk bagian belakang seperti ini ya kan. Jadi kita udah dapat. Nah, sekarang kita tinggal disusun nantinya. Tergantung kita ukuran tasnya mau seukuran berapa. Misalnya ukuran sejejer, ini misalnya 3 jejer atas, terus 3 jejer ke bawah, itu tinggal selera ya. Nah, ini kalau kita tadi mengguntingnya sisi sisi pinggir kanan ini untuk jadi bagian depan, dan sisi kiri ini jadi bagian belakang. Nah, kalau kita menemukan motifnya seperti ini, yang misalnya tetap ada orang tapi dia di posisi tengah, yang kalaupun ini di bagian nggak terlalu pinggir seperti ini, jadi dia masih aman, kita bisa pilih, terserah pokoknya. Tapi tetap yang harus diingat, kalau kita sudah sudah memutuskan untuk satu tas, kita posisikan yang bagian kanan ini untuk depan dan bagian kiri untuk belakang. Nah, semua bagiannya nanti harus seragam. Nggak bisa misalnya yang satu misalnya ambil yang bagian kanan untuk depan, yang satu lagi nanti bagian kiri untuk bagian depan. Nah, itu nanti kita akan waktu menjahitnya nanti jadi nggak seragam, karena ada bagian nanti yang sama-sama nggak ke bagian depan, sama-sama nggak ke bagian belakang. Untuk bagian yang bagian kerasnya ini, sementara ini kita butuhkan untuk posisi jahitan agar plastiknya lebih aman. Nah, kalau kita misalnya mau pakai ini dia jadi bagian depan dan ini bagian belakang, sebetulnya sih sama aja cara mengguntingnya. Tetap ini yang kita lihat bagian yang sudah terbuka ini kan bagian atas. Kadang-kadang kan ada orang toto dia bagian bawah tergunting gitu. Nah, kalau ini yang penting kita pisahkan dulu mana yang udah tergunting. Nah, kalau kayak gini kan ini aku masih tetap aja biar pakai ini nanti diakali waktu saat menjahitnya. Nah, kalau kita mau pakai yang ini, sekarang kita misalnya mau pakai yang bagian kiri ini untuk di depan. Nah, jadi yang ini dulu kita gunting seperti ini. Nah, kan seperti ini, berarti kan ini nanti bagian yang sambungan itu untuk bagian depan. Nah, tetap sama sih cara mengguntingnya gitu.
selesai dapat 2 bagian, ya kan? Nah, ini kan berbeda tadi dengan yang sebelumnya. Nah, ini kan kayak bagian depan ini dapat ini bagian kanan, kalau yang ini dapat bagian sambungnya bagian kiri. Seperti itu. Ini adalah salah satu cara menggunting yang aku pakai. Nah, selanjutnya nanti setelah kita dapat semua, udah kita putuskan mau ukurannya seperti apa tasnya, sesuai dengan jumlah yang bungkus yang kita punya gitu kan. Kalau aku lebih seperti itu, jadi sesuai aja dengan ukuran yang bungkus yang ada. Nah, ya sudah, misalnya aku jajarinnya 3 atau jajarin 2, itu sudah nanti tinggal berarti kan tinggal nanti ukuran tasnya akan lebih kecil atau lebih besar seperti itu. Nggak jadi masalah. Nah, satu lagi untuk kalau kita mau misalnya kita dapat bungkus yang jumlahnya misalnya nggak bisa seragam misalnya, karena kan kalau untuk tas yang misalnya kira-kira ukuran sebesar ini, yang modelnya seperti ini kan, kalau ini kan aku jahitnya nggak pakai ada sisinya gitu kan, jadi karena kan ada bentuk tas yang ada sisinya juga, misalnya contohnya seperti ini. Nah, misalnya contohnya seperti ini tasnya. Nah, ini kan 3 juga tapi dia pakai ada sisinya. Nah, seperti itu kan sisinya. Nah, ini kalau yang model seperti ini, untuk ininya 3 dan 3 di bawah, itu berarti kita membutuhkan 6 bungkus untuk bagian sisi depan dan belakang, 1 bungkus untuk bagian sisi kanan. Ini kan bagian depan, ini bagian belakang, jadi kita pakai untuk atas dan bawah. Lalu nanti sisi kirinya sama seperti itu, depan bawah untuk sisi kiri. Nah, 1 lagi untuk bagian bawah seperti ini. Nah, berarti kan ini kalau ini kita butuh untuk ukuran seperti ini, kita butuh ini perlu 6, 7, 8, 9. Nah, kalau yang seperti yang pertama ini, nah ini cuman butuh ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk depan dan belakang. Lalu 1 kita butuh untuk bagian bawah, berarti ini kita butuh lebih sedikit, memang ukurannya juga lebih kecil, cuman butuh 7 bungkus untuk model tas yang kira-kira seperti ini, cuman beda model. Nah, tapi kalau seandainya kita cuman dapat bungkus yang berbeda-beda, ya kalau memang kita kan bukan yang terlalu penggiat mengumpulkan dari banyak-banyak orang, ya sangat membutuhkan waktu lama untuk kita bisa mengumpulkan bungkus yang seragam semuanya gitu. Misalnya yang model seperti ini, semua seperti ini, memang lebih cantik dia, seragam, 1 warna, 1 motif. Nah, kalau kita mendapatkan kondisi seperti itu, kita hanya dapat misalnya 1 motif 1, nah tapi kita nggak sabaran, ingin tetap mau bikin tasnya juga, tapi tetap bisa terlihat bagus tasnya itu, kita bisa akali dengan dengan kita lihat motifnya yang sedikit sama atau warnanya sedikit sama, bisa kita satukan bungkus-bungkus itu. Nah, salah satu jenis bungkus yang juga sulit untuk kita jadikan karya di anyam-anyam, kalau menurut saya itu adalah sejenis bungkus seperti ini. Kalau yang tadi kan bungkusnya ini dia plastiknya itu bagian dalamnya itu kan seperti ada lapisan aluminiumnya. Nah, dia kaku juga.
Nah, tapi kalau jenis plastik ini dia nggak ada lapisan aluminium, tapi juga dia termasuk yang kalau bagi aku sih, kalau untuk dianyam-anyam yang dilipat dulu baru dianyam, masih sedikit kaku dan dia akan terlihat tebal gitu. Jadi kalau yang aku dapat plastik seperti ini, aku putuskan juga untuk teknik dijahit aja, disambung-sambung dengan dijahit, karena dia kalaupun dijahit juga nggak terlalu mudah sobek juga, apalagi kalau kita tetap kita pakai yang bagian sambungannya ini seperti itu. Nah, ini kan aku dapat ini juga motifnya itu beda-beda. Nah, ini kan seperti ini, walaupun dia satu merek begini, tapi beda-beda motif. Nah, sementara aku masih mau tetap langsung aku jahit. Nah, jadi aku akalinya seperti ini. Misalnya aku lihat, ini kan motif yang ini aku dapatnya 2 nih, yang ini. Nah, sementara yang lainnya satu-satu. Nah, akhirnya aku coba dengan ini, kayak ini kan aku gabungkan, misalnya ini kan hijau-hijau semua. Nah, ini yang beda-beda warnanya. Nah, ini kebenaran ini dapat pula yang 2. Nah, sementara yang seperti ini satu-satu. Nah, jadi aku bisa dengan mengakali, ini kan yang tadi. Nah, ini kan yang sama ini. Nah, yang sama ini kita sisihkan dulu, ini kan. Nah, ini dia hijau. Nah, sementara yang ini yang beda-beda, nah, satu-satu, tapi warnanya yang satu pink, yang satu orange. Nah, karena ini hanya ada masing-masing yang satu ada dua motif yang ada 2. Nah, jadi berarti kita hanya bisa bikin tas seukuran yang ini disusunnya 2 aja. Nah, nanti yang satunya untuk kiri dan kanan, nah yang satunya untuk bagian bawah. Nah, seperti ini kita aturnya, seperti itu kira-kira. Nah, supaya lebih bagus juga, untuk supaya ini hijaunya tidak berdekatan, kita bisa alihkan seperti ini. Jadi dia, nah seperti ini nanti kira-kira kita aturnya. Jadi nanti walaupun setelah dijahit dia akan masih bisa terlihat ini, ya kan. Nah, kalau cara mengguntingnya sama dengan yang tadi. Nah, seperti itu tahap pengaturan motif dengan tahap mengguntingnya. Nah, nanti kita akan lanjutkan dengan tahap menjahitnya untuk bisa menjadi satu tas yang utuh.